Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia berjuang mempertahankan kedaulatannya. Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun, Belanda tidak tinggal diam. Dengan bantuan Inggris, mereka mencoba kembali menguasai Indonesia. Di Magelang, Brigadir Battle diperbolehkan mengurus pelucutan pasukan Jepang dan mengevakuasi tawanan perang sekutu. Tapi, niat tersebut diboncengi tersembunyi Nica. Richard, pastikan semua internal sekutu sudah siap dievakuasi. Ini kesempatan kita untuk memperkuat kekuatan. Baik, Pak. Kita juga sudah mempersenjatai beberapa tawanan Jepang. Mereka siap mendukung rencana kita. Bagus, tapi ingat, tetap bungkus ini sebagai misi kemanusiaan. Jangan sampai TKR mencium rencana kita. Tuan, ada laporan bahwa beberapa penduduk setempat mulai curiga dengan aktivitas kita. Biarkan mereka. Kita punya perjanjian untuk melindungi dan mengevakuasi tawanan. Itu alasan yang cukup untuk menutupi semuanya. Di markas TKR, laporan mulai masuk bahwa ada aktivitas mencurigakan dari pihak Inggris dan Nica. Kolonel Sarbini dan Kolonel Istiman segera merespon situasi ini. Kolonel Sarbini, saya membawa berita penting. Apa yang terjadi, Bung? Pihak Inggris ingin mempersenjatai tawanan Jepang di kamp Banyu Biru. Mereka juga membawa orang-orang Nica untuk membangun kekuatan. Dasar licik. Mereka memanfaatkan perjanjian untuk menyerang kita dari belakang. Kita harus bertindak cepat. Kalau dibiarkan, mereka akan semakin kuat. Tunggu dulu. Kita tidak bisa gegabah. Kita harus melaporkan ini kepada Presiden Soekarno. Hanya beliau yang mampu menengahinya. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno datang ke Magelang untuk mengadakan perundingan dengan Brigadir Battle. Suasana tegang terlihat di meja perundingan. Saya harap kita bisa menyelesaikan ini dengan damai. Indonesia hanya ingin mempertahankan kedaulatannya. Dan kami, Pak Presiden, hanya ingin memastikan keselamatan tawanan sekutu dan menjalankan misi kemanusiaan. Tapi kenapa ada laporan bahwa tawanan Jepang dipersenjatai? Bukankah itu melanggar semangat perjanjian? Itu hanya kesalahpahaman. Kami tidak berniat mencampuri urusan internal Indonesia. Saya akan membuatnya jelas. Kita sepakati 3 hal. Pertama, pasukan Inggris tetap berada di Magelang hanya untuk melindungi dan mengurus evakuasi tawanan sekutu. Jalan raya Magelang dan Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Inggris dan Indonesia. Ketiga, aktivitas Nica dalam badan-badan di bawah perlindungan Inggris tidak boleh diakui. Tentu, Pak Presiden, kami akan memenuhi perjanjian ini. Setelah perundingan di Magelang, Tentara Keamanan Rakyat tetap waspada. Meskipun kesepakatan telah tercapai, pihak Inggris dan Belanda menunjukkan tanda-tanda pengkhianatan. Di markas TKR, para komandan berdiskusi mengenai ini, menyadari bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan masih jauh dari selesai. Suatu hari di markas TKR, Saya ini sebenarnya bertanya-tanya. Heran saya. Ada apa, Bung? Sebenarnya, Belanda mau apa sih dari negara ini? Tentunya sumber daya alam dan tenaga kerja kita yang melimpah. Betul. Tetapi, apa kurang kaya mereka? Selama 3,5 abad menjajah, segala kekayaan kita diambil oleh mereka. Dan sekarang, mereka kembali berusaha untuk menjajah kita lagi. Kemerdekaan harus dipertahankan. Jangan sampai yang Anda katakan terjadi. Oh iya, kemarin saya dapat berita bahwasannya di beberapa daerah perawanan sudah dimulai. Dan saat ini posisi Belanda dan Nica ada di Pulau Jawa. tiba-tiba datanglah prajurit senior membawa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada keperluan apa, Bung? Begini Pak, saya mendapatkan berita bahwasanya Nica dan Belanda telah melanggar perjanjian Pak. Lalu, Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Namun, mereka melanggar janjinya. Semua tawanan perang dipersenjatai dan melakukan penyerangan Pak. Memang keterlaluan mereka. Berjanji, tapi diingkari.
Kalau begitu, kita berangkat ke Magelang. Lakukan pengawasan sebelum mereka bertindak lebih jauh. Isdiman, kamu saya tugaskan sebagai pemimpin pasukan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Kemudian, datanglah Pratama yang membawa kabar penting dan ingin melapor ke Kolonel Sarbini dan Kolonel Istiman. Pak, saya sudah punya informasi tambahan dari lapangan. Belanda juga telah membawa persenjataan berat. Mereka telah mendirikan barikade di sekitar Magelang untuk menghalangi pergerakan kita. Ini kabar penting. Bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi ini? Saya menyusut ke dekat markas mereka tadi malam. Dari percakapan tentara mereka, saya tahu bahwa mereka bersiap untuk memperluas serangan. Memang licik mereka. Apakah pasukan kita siap menghadapi ini? Siap, Pak. Pasukan kita sudah bersiap di perbatasan Magelang. Mereka hanya menunggu komando untuk bergerak. Baik, teruskan pengintaianmu. Kita akan siapkan strategi yang matang. Kerja bagus, Pratama. Dengan informasi ini, kita harus segera menyusun strategi yang lebih matang. Tentara-tentara Belanda sedang beristirahat termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Kolonel Istiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengomandoi pasukan TKR untuk menyerang demi mempertahankan kemerdekaan dari siasat busuk Belanda. Sementara itu, di markas Belanda, Brigadir Battle tengah merencanakan tipu daya untuk melemahkan pertahanan Indonesia. Tipuan kita berjalan dengan lancar. Sekarang, kita punya pasukan tambahan dari para tawanan. Hahaha, ide komandan memang brilian. Pribumi di sini mudah sekali kita bohongi. Tetapi kita harus tetap waspada. Jangan sampai pribumi-pribumi itu menggagalkan rencana kita. Hei kamu! Bagaimana keadaan markas? Apakah aman? Sejauh ini masih aman, belum ada tanda-tanda dari orang pribumi. Bagus, tetap berwaspadalah. Tak lama setelah itu, tiba-tiba markas Nica pun diserang oleh pasukan TKR yang dipimpin oleh Istiman di dekat rel kereta Ambarawa. Beberapa saat kemudian, suara tembakan memecah suasana. Kita diserang. Lari! Lari! Prajurit, jangan mundur. Kepung mereka dari kiri dan kanan. Jangan berikan mereka kesempatan untuk melarikan diri. Bung, saya baru kembali dari sisi barat. Pasukan Belanda terdesak, tapi mereka berusaha mendirikan barikade baru di dekat rel kereta. Kumpulkan beberapa prajurit. Ledakan barikade mereka, jangan sampai mereka bertahan di sana. Siap, laksanakan. Kurang ajar pribumi. Semuanya cepat bergerak. Kita sudah dikepung. Tenang saja. Komandanku mengatakan bahwa pribumi di sini tidak punya keberanian untuk menyerang. Kita pasti akan menang. Kamu benar. Orang-orang pribumi hanya tahu melarikan diri. Meskipun begitu, jangan terlalu santai, tetap waspada. Kita tidak tahu kapan mereka akan menyerang. Tapi, ada baiknya kita keluar dari Magelang sambil mengumpulkan kekuatan. Kolonel Soeharto berdiri dengan tegas di hadapan pasukan TKR. Wajahnya penuh semangat dan keyakinan. Ia mengangkat tangannya yang mengepal kuat, simbol keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan. Suaranya menggema penuh wibawa. Seruan itu disambut oleh seluruh pasukan TKR dengan semangat yang berkobar. Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa, namun di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan. Pimpinan TKR, Letkol Istiman, gugur tertembak. TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Terjadi baku tembak antara Belanda dan TKR. Pimpinan Letkol Istiman gugur tertembak. Pasukan Belanda melarikan diri. Gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu
janjimu, tanah air jaya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana Pak? Pemimpin kita telah gugur, bahkan sebelum perang dimulai. Sudahlah, kita tidak boleh terlalu larut dalam duka. Ini sudah menjadi ketentuan Tuhan. Patah tumbuh hilang berganti, rawe-rawe rantas malam-malam putung. Kamu urus jenazah Pak Isdiman. Siap Pak. Saya menjadi pemimpin menggantikan Pak Isdiman. Daripada kita terus-menerus hanyut dalam suasana ini, sementara musuh dibiarkan berlari. Baiklah Sudirman, jika tekadmu sudah bulat, lalu strategi apa yang akan saudara gunakan? Dalam situasi seperti ini, ditambah lagi keadaan Ambarawa yang dikelilingi hutan-hutan, pastilah Belanda akan mudah kita kepung karena medan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan TKR. Oleh karena itu, kita akan kepung dan jepit mereka di suatu wilayah sehingga mereka terdesak dan mundur. Strategi ini dinamakan supit urang. Yang hebat, kita akan lancarkan serangan esok subuh ketika mereka terbuai dengan dinginnya malam. Siap laksanakan. Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meriahkan suasana, ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi, Belanda dan Nica semakin terdesak dan mundur. Terus maju saudara-saudara, jangan beri mereka ruang untuk melawan. Mereka mundur. Kolonel, kita berhasil mendesak mereka. Jangan lengah, kepung mereka dari segala arah. Jangan sampai ada yang lolos. Kita dijebak, mereka sudah mengepung kita dari hutan dan rel kereta. Cepat mundur ke barisan belakang. Kita regroup di Semarang. Tidak ada waktu lagi, Pak. Mereka sudah terlalu dekat. Merdeka, hancurkan mereka. Jangan beri mereka kesempatan. Saudara-saudara, kita berhasil. Ambarawa telah kita bebaskan dari penjajah. Ini adalah kemenangan besar untuk Republik Indonesia. Benar, hari ini perjuangan kita akan selalu dikenang. Ini adalah bukti bahwa semangat kemerdekaan tidak pernah padam. Merdeka! 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 Ambarawa berhasil dibebaskan pada tanggal 15 Desember 1945. Peristiwa heroik ini kemudian dikenang sebagai Palagan Ambarawa, dan tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Infanteri untuk menghormati perjuangan Tentara Keamanan Rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.